pagi adik-adik. Baik, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Ketua kelas mana? Ya, Asep, apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu, 2 orang. 2 orang. Itu ada alasannya untuk tidak hadir hari ini? Yang satu sakit Bu, yang satu tidak ada kabar. Ya, yang satu sakit ya, yang satu tidak ada kabar. Yang sakit kalian sudah jenguk? Belum. Ya, nanti setelah kelas ini jangan lupa menjenguk teman-teman yang sedang sakit ya. Ya. Ya, untuk ketua sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa. Ya baik, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Asep sudah memimpin doa. Ya adik-adik, sebelum memulai pembelajaran Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah memotong kuku? Pernah. Ya, setelah memotong kuku pasti minggu depan atau bulan depan pasti kukunya sudah panjang kembali kan? Ya. Apakah kalian tahu kenapa kuku itu bisa tumbuh kembali? Tidak ya, jadi kalian tidak tahu. Oke. Nah adik-adik, kenapa kuku manusia itu bisa tumbuh? Karena secara umum bahwa kuku manusia itu secara alami pasti akan terus tumbuh. Karena proses pertumbuhan kuku ini terjadi karena adanya sel-sel baru yang terus hidup di dalam atau di akar kuku. Nah, yang dimaksud sel-sel yang terus hidup ini karena adanya pemberahan sel di dalam akar kuku tersebut. Nah, kalian sudah paham kenapa kuku itu bisa terus tumbuh? Ya. Jadi materi kita hari ini itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu pembelahan sel. Ya, jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2, di mana nah jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama itu di mana kalian Ibu mau kalian itu bisa menganalisis proses dari pembelahan sel, ya. Dan yang kedua itu diharapkan kalian mampu menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, adik-adik, jadi pada pembelajaran kita di sini kita akan tujuan pembelajaran kita itu ada 2. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang menganalisis proses pembelahan sel. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi Ibu akan membagi kelompok di sini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan untuk duduk saling berhadapan. Ya, Ibu. Ibu. Bagian kelompoknya tidak ada data Ibu, masa sih cuma 4 orang? Oh iya, mungkin Rahmatia bisa pindah ke kelompok 2. Oke, ada apa sih ya 5 orang? Ya jadi di sini Bu akan membagi LKPD. Nah, di sini kalian akan menjawab di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ini untuk kelompok 1. Kasih Bu. Kasih, Bu. Nah, coba kalian lihat di Di situ malah ada
Ya, untuk kelompok 1 bisa perhatikan dulu ya. Di sini Bu akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi LKPD-nya. Ya, jadi di sini ada link atau barcode yang kalian akan scan. Nah, di situ ada video pembelahan sel yang akan kalian lihat dulu sebelum mengisi kolom tersebut. Nah, setelah itu kalian akan mengisi atau menjawab dari gambar-gambar tersebut itu tahapan-tahapan apa yang terjadi dalam gambar itu yang sudah tertera di dalam kolom. Sudah paham? Paham. Jadi untuk berdiskusi, untuk waktu diskusinya itu 7 menit. Silakan jadi kalau ada yang tidak paham silakan bertanya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, untuk kelompok ini bagaimana? Ibu, izin bertanya, jadi deskripsi yang di sini mau ditulis Ibu? Iya, jadi di dalam tahapan berfase itu terjadi apa dia di sel itu terjadi bagaimana proses terjadinya berfase di dalam sel itu. Silakan diisi ya. Iya Ibu. Ya, di kelompok ini yang fase tadi silakan diisi untuk deskripsinya. Ya, studi Rike silakan ya. Ya.
tidak dipahami, Rahmati ya. Ya. Bagaimana kelompok deskripsi? Sudah lihat videonya? Ya, sudah. Nah, jangan lupa untuk deskripsinya diisi ya. Jangan lupa garis diskusi juga dengan kelompok. Untuk kelompok ini bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Ya. Ini juga mau diisi Bu. Biar tidak, yang itu tidak diisi. Dari cuma di sini. Ya, jadi nanti kalian cari juga apa itu pengertian perbedaan dari mitosis dan meiosis. Ya, ya, perbedaan dan persamaan. Ya, ilmu kelompok ini juga jangan lupa untuk mencari perbedaan dan persamaan dari mitosis dan meiosis. Perbedaan. Ya Ibu. Ya, Bu. Ini Ibu. Ya. Iya, dengan DDP dengan fase-fasenya. Baik, Ibu. Baik, ya. Ya? Iya. Iya, profase 1, metafase 1, anafase 1. Ya, untuk waktu diskusinya 3 menit lagi ya. Ya, setelah itu 3 menit lagi. Setelah itu kalian akan presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Perbedaan dulu. Kenapa itu banyak orang mengendalikan dulu sama jadi kan sebelum masuk diploid haploid. Mitosis diploid. Meiosis haploid. Untuk kelompok ini sudah selesai diskusinya. Diploid, Untuk dari kelompok ini sudah kedua ini jadi kemudian kita akan presentasi. pada organisme eukaryotik ini. Yaitu sama-sama dalam Ya, untuk diskusinya sudah selesai. Nah, setelah ini Ibu mau dari masing-masing kelompok untuk izin mau ya silakan. Jadi Ibu mau masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, mungkin dari kelompok 1
dipersilakan. Ya, untuk Yurika dipersilakan. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi tahap mitosis itu terdapat beberapa. Yang pertama itu tahap profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir itu telofase. Nah, yang kedua ini ada tahapan mitosis. Yang pertama itu ada profase 1, yang kedua metafase 1, dan yang ketiga anafase 1. Dan selanjutnya ada telofase 1, profase 2, metafase 2, dan anafase 2. Untuk teman-teman silakan diperhatikan ya. Ya. Nah, di sini juga saya akan membacakan perbedaan dan persamaan dari mitosis dan meiosis. Dan mitosis itu dia tempat terjadinya di sel tubuh atau somatit dan terjadi satu kali pembelahan. Sedangkan meiosis itu dia tempat terjadinya sel kelamin atau gonad dan gamet dan terjadi 2 kali pembelahan. Nah, persamaannya itu keduanya proses pembelahan terjadi pada organisme eukariotik. Dan yang terakhir itu tahapan serupa mencakup 4 tahap. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Ya, terima kasih Yurika. Setelah kita berpanggung begitu. Ada kelompok 2 ada tanggapan atau ada tambahan untuk kelompok 1? Silakan. Jadi dibuat Iya, jadi menambahkan. Tantri silakan. Ya, saya akan menambahkan pada bagian tahapan mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana profase adalah fase pertama yang kromosom mulai memadat dan menjadi terlihat di bawah mikroskop. Pada tahap ini membran inti mulai menghilang dan sentriol bergerak ke kutub sel, membentuk spindel atau benang spindel. Yang kedua yaitu metafase. Metafase ini kromosom yang telah terorganisir rapi berbaris di tengah sel pada lempeng metafase. Benang spindel yang terhubung dengan sentromer kromosom memastikan bahwa setiap kromatif sister akan ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang ketiga anafase, yang dimana pada fase ini kromatif sister mulai terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Proses ini dimulai ketika protein yang mengikat kromatif terputus, memungkinkan sel kromatif menjadi kromosom independen dan tertarik oleh benang spindel. Yang terakhir yaitu telofase, yang dimana fase terakhir kromosom mulai dekondensasi kembali menjadi kromatin dan membran inti terbentuk di sekitar masing-masing sel kromosom di kedua kutub sel. Pada akhir fase ini sitokinesis terjadi membagi sitoplasma sel menjadi 2, menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induk. Itu dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk Tantri. Kita bertepuk tangan untuk Tantri. Jadi kalian tadi sudah menjelaskan bagaimana itu fase-fase dari pembelahan sel tersebut. Nah, jadi di sini gua akan menjelaskan kembali. Jadi kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok bagaimana itu proses dari pembelahan sel. Nah, jadi di sini gua akan menjelaskan kembali apa itu pembelahan sel dan bagaimana dari pembelahan sel itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembelahan sel itu terbagi menjadi 2. Itu ada tadi mitosis dan meiosis. Nah,
Sudah dijelaskan juga tadi bahwa proses mitosis itu terbagi menjadi berapa tadi? Ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu profase. Yang kedua tadi apa? Metafase. Kemudian ada anafase dan ada telofase. Nah, proses mitosis ini, cara reproduksi sel itu gimana melalui tahapan-tahapan yang teratur. Dimana itu yang teratur itu terbagi dalam 4 fase ini. Itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, berbeda dengan meiosis, di mana meiosis ini pemilahannya itu terbagi menjadi 2. Di mana ada meiosis 1 Nah, di sini meiosis ini terbagi menjadi 2 tahapan, di mana ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada fase meiosis 1 ini juga terdapat fase profase 1, profase 1, kemudian ada Metafase 1. metafase 1, kemudian Anafase 1. anafase 1 dan telofase 1. Nah, pada tahapan meiosis 2 juga itu profase 1, profase 2. Nah, dari tahapan-tahapan ini kita sudah bisa lihat bersama bahwa perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Di mana pembelahan mitosis itu pembelahan yang teratur atau terjadi dalam satu pembelahan saja. Di mana itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase itu sendiri. Kemudian pada meiosis ini terbagi menjadi 2 tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada tahapan meiosis itu pembelahan sel yang berlangsung 2 kali yang menghasilkan 4 sel anak. Nah, 4 sel anak yang dimaksud itu ini profase 1, metafase, anafase, dan telofase 1. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu, kalian ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum paham? Salam. Iya. Kan di situ sudah dijelaskan bahwa meiosis itu ada dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Apakah di meiosis 2 juga akan mendapatkan 4 sel anakan, sedangkan di situ bisa dibilang 2 itu lebih besar dari 1. Berarti kan 2 lebih kompleks daripada 1, atau 1 dan 2 itu hanya melengkapi. Iya, terima kasih untuk Nurofia. Ya, jadi pertanyaan dari Nurofia itu perbedaan dari meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada proses meiosis 1 ini terjadi proses meiosis 1 ini jumlah kromosom itu dipotong setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi pada proses meiosis 1 ini jumlah kromosom itu dipotong. Jumlah kromosomnya dipotong dari kromosom sel induk. Ini untuk meiosis 1 atau terjadi crossing over. Nah, sedangkan pada proses meiosis 2 ini, dia tidak terjadi crossing over.
dimaksud itu adalah perpindahan silang. Jadi perbedaannya itu tadi, di mana meiosis 1 ini jumlah kromosomnya itu dipotong dari kromosom sel induk. Nah, jadi atau terjadinya crossing over. Sedangkan pada proses meiosis 2 ini tidak terjadi crossing over atau tidak adanya jumlah kromosomnya itu tidak dipotong atau tetap. Itu dari untuk meiosis 2. Bagaimana untuk Nurofia, sudah paham? Ya, sudah Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ya, karena tadi Nurofia sudah paham untuk teman-teman. Ya, jadi tadi Nurofia sudah paham dari penjelasan Ibu. Untuk adik-adik, ada yang belum paham atau ada yang masih ingin bertanya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Ya. Berarti kalian sudah paham ya? Ya. Untuk Yasni bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu. Dari pembelajaran hari ini yang telah Ibu jelaskan itu terkait dengan pembedahan sel. Jadi yang saya tangkap itu pembedahan sel itu terdiri dari dua, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk mitosis sendiri itu dia tempat terjadinya di sel tubuh, terus hanya terjadi pada satu kali pembelahan. Kemudian untuk meiosis itu terjadi pada sel kelamin dengan 2 kali pembelahan. Kemudian untuk mitosis itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian untuk meiosis itu terdiri dari 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1 itu ada 4 tahapan juga, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Untuk meiosis 2 itu ada 2 tahapan juga, yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk persamaan antara kedua mitosis dan meiosis ini yaitu keduanya itu proses pembelahannya terjadi pada organisme eukariotik. Hanya itu dari saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk Yasmin. Tepuk tangan dulu untuk Yasmin. Ya, Ibu harap untuk adik-adik sudah paham ya untuk materi kita pada hari ini. Ya. Kemudian Ibu mau kalian untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk Tantri, apakah bisa untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, baik, Ibu. Baik, dari pembelajaran yang saya dapat tadi, Ibu sudah menjelaskan materi secara rinci, namun dari pemahaman saya ada beberapa yang belum saya pahami. Salah satunya itu ada pada meiosis 2 pada tahap terakhir. Dan pada proses pembelajaran juga saya dan rekan saya itu saling diskusi lain tanpa yang tidak berkaitan dengan diskusi pada hari ini. Itu yang refleksi dari diri saya sendiri. Ya, baik, terima kasih Tantri. Tepuk tangan dulu untuk Iya. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai mengenai materi proses pembelahan sel. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar lagi tentang pembelahan sel, namun pada pembelahan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Ibu harap untuk adik-adik sebelum masuk kelas minggu depan itu sudah membaca materi tentang pembelahan sel tumbuhan maupun sel hewan. Iya, mungkin Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melakukan presentasi pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih untuk adik-adik yang belum aktif pada pembelajaran pada hari ini. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi ya. Ya. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mau kalian untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Baik, Ibu. Ya, terima kasih untuk adik-adik untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk menutup pertemuan kita pada hari ini juga, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran maka kita berdoa, kita mulai.
silakan dikumpul kembali. Ya. Dan juga jangan lupa dibersihkan ya. Ya. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.